Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku siswi kelas 7B. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya untuk belajar, untuk ilmu. Baik, hari ini kita akan masuk materi yang baru. Kita masuk materi bab 3 ya. Ini merupakan materi terakhir di semester ganjil. Ya, semester ganjil kita ini semester yang terakhir, bab yang terakhir. Oke, sebentar. Ya, oke. Sudah kelihatan, Faiha, apa yang Bapak tampilkan? Udah. Kelihatan ya? Oke. Baik. Nah, anak-anakku, kalau kita bicara tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau bicara tentang UUD 1945, maka tentu kita tidak lepas dari istilah konstitusi. Ya, mungkin kalian pernah mendengar istilah konstitusi. Coba Bapak mau tanya dulu nih sama Talita deh. Talita, apa itu arti konstitusi? Lupa, Pak. Lupa. Faiha? Tahu, Pak. Mau tahu? Coba Ramania? Pembentukan, Pak. Nah, betul banget. Arti dasarnya adalah pembentukan. Betul, betul, betul. Wah, si Ramania langsung baca bukunya ya. Oke, baik, benar sekali ya. Jadi, secara dasar atau secara etimologi, secara bahasa, arti dari konstitusi itu adalah pembentukan. Betul ya. Nah, istilah konstitusi ini ternyata terdapat dalam banyak bahasa. Ya, ada dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah constitution. Dan dalam bahasa Belanda, konstituti. Ya. Dalam bahasa Jerman, Constitution. Dalam bahasa Latin constitutio, ya, constitutio. Nah, keseluruhan ini artinya adalah undang-undang dasar atau hukum dasar, ya, pembentukan dari hukum dasar. Nah, itu adalah makna secara etimologi atau secara bahasa dari istilah konstitusi. Nah, dalam ilmu ketatanegaraan, ya, dalam ilmu ketatanegaraan, konstitusi ini memiliki dua pengertian, ya. Pertama, ada pengertian secara luas, dan kedua, ada pengertian secara sempit. Ya, apa pengertian konstitusi secara luas? Nah, secara luas, konstitusi ini berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Jadi seluruh aturan yang menjadi aturan dasar bagi sebuah negara, secara luas maknanya itu disebut sebagai konstitusi. Contoh, ya, contoh di Indonesia. Konstitusi kita kan sudah disepakati, yaitu UUD 1945 ya. Nah, selain itu juga ada Pancasila. Ya kan? Pancasila ini menjadi pedoman dasar atau menjadi pegangan bagi seluruh bangsa dalam bersikap, ya, bertingkah laku dalam menjalani kehidupan sebagai rakyat Indonesia. Nah, dalam arti secara luas ini, ya, Pancasila itu juga bisa disebut sebagai konstitusi gitu ya. Ini makna secara luas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada makna secara sempit ya. Secara sempit, konstitusi ini berarti piagam dasar atau undang-undang, yaitu dokumen mengenai peraturan dasar negara. Nah, kalau makna secara sempit ini berarti hanya dibatasi bahwa konstitusi itu adalah berdasarkan kepada aturan yang menjadi dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar. Ya, jadi khusus secara sempit UUD 45 ini disebut sebagai konstitusi. Nah, kalau secara makna sempit, Pancasila nggak bisa disebut sebagai konstitusi. Tapi kalau makna secara luas, Pancasila itu juga termasuk sebagai bagian dari konstitusi. Nah, gitu ya. Bisa bisa dipahami ya dari sini ya perbedaan antara makna secara luas dan secara sempit. Ya, Akila.
Aduh, dia bingung dia dari tadi merhatiin HP soalnya si Akila nih. Jadi ketika dijelasin dia lagi fokusnya ke HP pikirannya. Tawa-ketawa soalnya dia baca baca WA nih. Baca WA apa lagi lihat TikTok nih si Akila nih. Ya, ketahuan dia. Ya. Jadi sekali lagi Bapak ulangi. Jadi kalau dalam makna secara luas, konstitusi itu adalah semua aturan yang berlaku bagi sebuah negara. Nah, gitu ya. Entahkah itu aturan dalam bersikap, entahkah itu aturan bernegara dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia contohnya misalnya UUD 45 ya, Pancasila itu termasuk konstitusi secara luas. Tapi kalau secara sempit, makna sempit ya, konstitusi itu hanyalah peraturan-peraturan mengenai dasar negara. Jadi hanya terbatas kepada tentang undang-undang dasar. Gitu ya. Perbedaannya itu aja. Ini secara makna dalam ilmu ketata negaraan ya. Nah, dalam bentuknya lalu ya, dalam bentuknya konstitusi itu terbagi menjadi dua. Pertama, ada konstitusi yang tertulis ya, dan kedua ada konstitusi yang tidak tertulis. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah konstitusi tertulis itu adalah konstitusi yang tertuang dalam sebuah dokumen formal. Jadi ada bentuknya, ada tulisannya, semua orang bisa baca. Nah, itu konstitusi tertulis. Sebaliknya, konstitusi tidak tertulis itu adalah konstitusi yang memang tidak tertuang dalam sebuah dokumen formal. Jadi memang tidak ada tulisannya gitu ya. Itu konstitusi tidak tertulis. Apa contohnya? Nah, contoh dari konstitusi tertulis itu adalah UUD 1945 ya. Itu kan semua orang bisa baca, ada terbentuk dalam sebuah buku gitu ya, ada bukunya gitu ya. Kemudian ada filenya, ada draftnya, bahkan di internet kalian bisa download, bisa unduh gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan konstitusi yang tertulis. Jadi bisa dibaca secara langsung oleh rakyat Indonesia ya. Nah, contoh dari konstitusi konstitusi tidak tertulis itu apa? Nah, contohnya adalah misalnya kebiasaan-kebiasaan kenegaraan. Seperti apa sih kebiasaan kenegaraan? Misalnya upacara bendera memperingati HUT RI. Nah, gitu. Ini kan setiap tahun dilaksanakan, dirayakan di Istana Negara, ya enggak? Bahkan ketika pandemi terjadi misalnya di Istana Negara tetap dilaksanakan HUT RI ya, meskipun dengan kondisi yang terbatas. Misalnya pesertanya terbatas, kemudian pengibar benderanya pun dibatasi ya kan. Biasanya kan defilenya lengkap 19.845. Tahun ini kemarin cuman hanya 45 saja pengibar benderanya. Pengibar bendera pun segitu ya, dan orangnya sama. Biasanya orangnya berbeda. Nah, kenapa ini tetap dilaksanakan? Karena ini sudah menjadi sebuah konstitusi. Konstitusi yang tidak tertulis. Nah, gitu ya. Jadi meskipun tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan dilaksanakan oleh kenegaraan setiap tahun ya, ini sudah disepakati itu menjadi bagian dari konstitusi juga. Sehingga hukumnya atau statusnya sama lah seperti konstitusi yang tertulis. Sama-sama harus dipatuhi dan sama-sama harus tetap dilaksanakan oleh negara kita. Nah, gitu ya. Contoh lainnya, kesepakatan-kesepakatan, kesepakatan kenegaraan misalnya ya. Atau juga konvensi, itu pidato kenegaraan presiden ya pada tanggal 16 Agustus 1945. Itu juga merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis yang hukumnya atau statusnya sama dengan konstitusi, yaitu konstitusi kita yaitu UUD 1945 ya. Jadi tetap menjadi hal yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat ya. Nah, lalu bagaimana sih sejarah perumusan UUD 1945? Nah, oke, kita masuk sejarah sedikit sekarang. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah perumusan UUD 45, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari sebuah lembaga. Lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Namanya adalah BPU PKI. Nah, coba Bapak mau tanya dulu sedikit nih sama Anindita Putri. Anindita masih ingat apa latar belakang dibentuknya BPU PKI? Halo, Dita?
kedengeran ya. Atau Kalista deh, coba Kalista. Kalista masih ingat apa latar belakang pembentukan BPUPKI? Ini materi bab 1 sebenarnya, tapi ulang sedikit ya. Apa latar belakang dibentuknya BPUPKI? Masih ingat? Latar belakang dibentuknya BPUPKI. Ya. Karena apa? Desakan pemimpin Indonesia kepada Jepang yang telah memberikan janji. Ya, itu salah satunya. Betul, itu salah satunya ya. Karena memang adanya desakan-desakan karena Jepang menjanjikan kemerdekaan. Kemudian juga kan karena Jepang ingin menunjukkan keseriusan ya bahwa mereka betul-betul ingin menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sekaligus juga ini upaya mereka menarik simpati rakyat Indonesia supaya membantu Jepang dalam perang Asia Raya. Kan gitu ya. Nah, kita tahu, coba lanjutannya. Talita ada berapa jumlah anggota BPUPKI? Saya. Iya. Kamu bukan anggota BPUPKI, bukan? Bapak nanya, ada berapa jumlah anggota BPUPKI? Berapa? Lupa. Agastya, ingat ada berapa jumlah anggota BPUPKI? 7 orang ya? Bukan. 62. Banyak. Anggotanya banyak. Berapa? 72. 60? 2. 62 atau 63? 62. 62 ya? Iya. Ya, antara 62 atau 63 nanti dicek lah. Coba nanti dicek lagi ya. Bapak juga lupa antara 62 dan 63. Pokoknya ada 60-an gitu ya. 62 lah mungkin ya. Oke, 62 katakanlah gitu. Nah, anggota BPUPKI 62 ya. Nah, kemudian BPUPKI ini kan mengadakan sidang. Enggak. Sidang pertama kali mereka laksanakan pada tanggal berapa? Keisha? Sidang pertama kan agendanya adalah membahas tentang rumusan dasar negara gitu ya, yang hasilnya mengakhirkan Piagam Jakarta. Nah, tanggal berapa mereka bersidang? 29 Mei. Iya, betul. 29 Mei sampai 1 Juni. 1 Juni. Iya, betul ya. Jadi sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agendanya adalah membahas tentang rumusan dasar negara. Nah, BPUPKI kemudian mengadakan sidang lanjutan, sidang kedua ya. Kapan? Nah, dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 ya. Apa agenda yang dibahas? Yang dibahas adalah tentang bentuk negara dan juga rancangan UUD, betul, rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia ya. Nah, kan ada banyak nih anggota BPUPKI tadi 62 ya. Nah, kita tahu kemudian untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar ini dibentuklah sebuah panitia ya. Namanya Panitia Perancang Hukum Dasar yang terdiri atas 19 orang. Dengan ketuanya adalah Insinyur Soekarno ya. Nah, kemudian supaya lebih fokus lagi, Panitia Perancang Hukum Dasar ini membentuk panitia kecil lagi. Jumlahnya 7 orang ya. Nah, kalau pada sidang pertama dibentuk sebuah panitia kecil jumlahnya 9 orang. Iya enggak? Namanya disebut panitia 9. Nah, kalau untuk dasar Undang-Undang Dasar ini dibentuk lagi panitia kecil namanya. Jumlahnya 7 orang. Ya, jadi bisa kita sebutlah ya, namanya panitia 7, katakan seperti itu biar lebih mudah, ya kan? Siapa ketuanya? Ketuanya adalah Profesor Dr. Supomo, ya. Nah, apa tugas mereka? Tugasnya adalah untuk merancang undang-undang dasar dengan memperhatikan pendapat dalam sidang BPUPKI. Nah, itu. Jadi tugas mereka adalah merancang tentang undang-undang dasar. Nah, ternyata kemudian panitia 7 ini berhasil ya menyepakati hal-hal yang terkait dengan perumusan undang-undang dasar. Apa hasil yang mereka sepakati? Nah, tanggal 14 Juli mereka berhasil merumuskan atau menyepakati 3 hal ya. Ada 3 hal yang mereka hasilkan. Yang pertama adalah pernyataan tentang Indonesia merdeka. Jadi mereka menyepakati nih bahwa kelak
ya, bangsa Indonesia akan menyatakan kemerdekaannya, memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi memang saat itu kan belum diketahui kapan waktunya, kan gitu ya. Karena masih menunggu perkembangan pastinya. Tapi yang jelas adalah bahwa mereka menjanjikan atau mereka sepakat menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka, siap untuk merdeka gitu ya. Itu hasil pertama. Hasil kedua adalah mereka sepakat menjadikan Piagam Jakarta, ya, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dijadikan sebagai bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Ya, kan kita tahu nih bahwa sistematika atau susunan UUD 45 itu kan terdiri atas bagian pembukaan dan bagian batang tubuh, ya kan? Bagian pembukaannya itu, nah, oleh panitia kecil ini, panitia 7 ini disepakati diambil dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter gitu, ya. Nah, untuk bagian undang-undang dasarnya yang ketiga, akhirnya mereka berhasil merumuskan bagian batang tubuh yang terdiri atas pasal-pasal, ya, terdiri atas ayat-ayat dan juga ada bab-babnya. Jadi mereka ini berhasil merumuskan undang-undang dasar dalam bentuknya secara utuh gitu. Hanya tinggal nanti disahkan saja penggunaannya oleh bangsa Indonesia, ya. Nah, inilah hasil yang ya, apa namanya, sebuah kondisi yang berhasil diciptakan oleh panitia kecil yang tergabung di dalam BPUPKI sehingga mereka berhasil merumuskan tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Ini kepanitiaannya. Nah, selesai mereka bersidang, ya, maka dianggap tugas mereka sudah selesai. Dianggaplah tugas BPUPKI rampung. Nah, kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan sebagai gantinya, maka dibentuklah PPKI, ya, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, ya, atau dalam bahasa Jepangnya PPKI ini disebut dengan istilah Dokuritsu Junbi Inkai, ya, Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau BPUPKI apa? Naura Keisha. Betul sekali ya. Kalau BPUPKI dalam bahasa Jepangnya disebut dengan istilah Dokuritsu Junbi Chosakai, ya. Kalau PPKI Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, lalu apa perbedaan antara BPUPKI dengan PPKI? Nah, tadi kan kalau BPUPKI kita lihat jumlah anggotanya banyak. Ada 62 gitu ya. Bahkan wakil ketuanya aja Ichibangase orang Jepang. Kan gitu ya. Kemudian anggota-anggotanya terdiri juga atas orang-orang Jepang dan orang-orang turunan Eropa. Nah, itu BPUPKI. Nah, tetapi kalau PPKI ini berbeda. PPKI anggotanya tidak sebanyak BPUPKI. PPKI jumlah anggotanya hanyalah 21 orang, ya. Dan semuanya ini adalah orang Indonesia asli. Jadi bukan orang keturunan ataupun tidak ada orang Jepang yang tergabung di dalam PPKI. Nah, gitu ya. Nah, apa sih alasan BPUPKI dibubarkan? Ada dua alasan utama, ya. Pertama, karena memang tugas BPUPKI dianggap sudah selesai. Setelah mereka 2 kali bersidang, ya, dengan agendanya membahas dasar negara dan membahas rumusan dasar, membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara, maka dianggap tugasnya sudah selesai. Karena tugasnya dianggap sudah selesai, maka dibubarkanlah organisasi ini. Gitu ya. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, kan kita tahu tadi sebagai diungkapkan oleh Kalista bahwa BPUPKI ini dibentuk oleh orang Jepang dalam rangka bentuk keseriusan mereka menjanjikan kemerdekaan. Nah, bangsa Indonesia khawatir seandainya nanti BPUPKI ini yang mengantarkan Indonesia kepada kemerdekaan, mereka khawatir ada pandangan atau ada pendapat bahwa kemerdekaan Indonesia itu betul-betul merupakan hadiah dari Jepang. Nah, gitu. Nah, maka untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, ya, mereka sepakat nih, sudah, kalau gitu kita bubarkan saja PPKI. Kita bentuk sebuah lembaga baru yang akan mengantarkan bangsa kita menuju kemerdekaan betul-betul dengan tenaga kita sendiri. Betul-betul dengan kemampuan bangsa Indonesia sendiri. Betul-betul yang anggotanya adalah anggota orang-orang Indonesia sendiri. Nah, gitu. Maka sepakatlah dibentuknya lembaga baru yaitu PPKI, gitu ya. Jadi itu dua alasan utama kenapa BPUPKI dibubarkan, ya. Tentunya ini semata-mata merupakan
upaya dari rakyat Indonesia, terutama para founding father kita, agar Indonesia ketika merdeka itu tidak punya hutang budi kepada negara yang dianggap memberikan hadiah kemerdekaan. Nah itu, maka kita nggak punya hutang budi sama Jepang gitu. Justru Jepang yang punya hutang sama kita. Kenapa punya hutang? Karena kita sudah mengalami kesengsaraan dijajah oleh Jepang, ya. Tapi ada nggak sih Pak negara yang kemerdekaannya diberikan hadiah? Ada. Malaysia misalnya. Negara Malaysia itu diberikan hadiah kemerdekaan oleh siapa? Oleh negara penjajahnya, oleh Inggris, ya. Oleh Inggris itu diberikan kemerdekaan. Begitupun India. India itu juga negara yang kemerdekaannya diberikan oleh penjajahnya, oleh Inggris gitu. Jadi ada negara-negara yang memang diberikan kemerdekaan, dijanjikan kemerdekaan oleh bangsa yang menguasainya. Tapi Indonesia tidak. Indonesia nggak mau. Maka Indonesia kemudian dengan sekuat tenaga, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak mau diberikan hadiah, tapi justru mereka mau berjuang kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan dengan keringatnya sendiri, dengan tenaganya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Nah, gitu ya. Itulah perbedaannya dan itulah sebabnya kenapa PPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Oke, selesai. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Aisyah? Nggak ada? Faiha? Jelas, Pak. Jelas ya? Oh, mantap. Luar biasa. Mudah-mudahan betul-betul jelas ya. Faiha? Cukup? Anindita? Cukup. Anindita? Talita? Cukup Talita? Ini ada 26. 25 ya, 25. Siapa yang nggak hadir hari ini? Coba Bapak cek dulu deh, ya. Sekalian dicek. Yang nggak hadir hari ini, Anindita ada ya? Anindita Putri ada, Anissa Ardi ada, Anissa Ardi? Ada ya. Anissa Sangdiah? Ada. Anissa Sangdiah? Nggak ada? Iya, Pak. Ada. Oh ada, maaf ya. Ataya ada ya. Atia Huzatul Zahra Hadir, Pak. hadir, oke. Ada, Pak. Aulia Yasmin ada, oke. Az-Zahra Aisy ini yang nggak ada ya, Zahra ya. Oke, Cut Kalista ada. Cut Aisyah ada, Faiha ada, Felicia Jacinta ada, Felicia? Ada ya? Oke. Aura Zahabia ada ya. Kaila ada, Kaila? Kaila Fidelia? Ada. Ada. Oke. Keisha Nadira izin ya? Keisha Nadira izin. Oke. Keisha Salsabila kayaknya ada tadi ya. Iya, oke. Kansa Salsabila ada. Hadir, Pak. Oke, hadir. Kevia ada Kevia? Ada, Pak. Ada. Oke, alhamdulillah. Mayroska ada, Mayroska? May? Nggak ada ya? Mayroska nggak ada. Ada yang tahu kabarnya kemana? Nggak tahu. Mayroska nggak tahu ya. Nadindra ada ya? Nadindra Gantari ada. Naura Keisha? Oh dia ada. Ada, Pak. Oke, ya. Nayela Junita. Ini sama nih. Junita juga agak jarang nih masuknya. Ada yang tahu Junita kemana kabarnya? Ada yang tahu? Vinka? Tahu kabar Nayela kemana? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Pak, izin Rabina. kamar mandi bentar ya. Oke, silakan. Ada, Pak, Rabina ada ya. Ramania ada. Siva Alia. Kayaknya ada Siva ya. Ada Siva? Ada, Pak. Hadir. Ada. Oke, baik. Talita, Elvina, ada. Tirananda. Ada, Pak. Tira. Oke, Vinka ada ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 orang yang nggak hadir hari ini ya.
Oke, baik. Mudah-mudahan minggu depan semuanya bisa hadir ya. Baik, nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada pertanyaan, oh ya, nanti mohon dicek e-learningnya, ya, dicek e-learningnya ada 4 soal sih terkait dengan materi kita hari ini, ya. Minta tolong nanti dikerjakan. Tapi untuk yang sekarang ini waktunya agak panjang ya, agak 2 minggu ya. Sebab minggu depan kita akan tanggal merah ya. Jadi kita akan liburan dulu gitu. Ya. Ya, jadi waktunya 2 minggu untuk mengerjakan tugas yang sekarang. Oke, silakan cek nanti di e-learning yang masing-masing. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, juga atas respon positifnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.